Selamat pagi. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai ekuitas. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan elemen ekuitas yang berikutnya adalah laba ditahan. Secara umum, saudara sudah paham bahwa laba ditahan adalah akumulasi atau kumpulan laba dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi saudara di sini bisa melihat bahwa di akun yang saya buat dalam bentuk T ini, laba ditahan ini sebetulnya tidak hanya digunakan untuk menampung laba atau rugi tahun-tahun berjalan ya. Kita lihat akun laba ditahan itu akan dikredit, artinya bertambah. Jadi karena ini merupakan bagian dari akun ekuitas, kalau bertambah dicatat di sisi kredit, berkurang dicatat di sisi debit. Nah, kalau ada laba itu akan dicatat di sebelah kanan karena menambah. Kemudian ada penyesuaian tahun sebelumnya yang bersifat menambah, itu juga dimasukkan di sisi kanan. Kemudian ada lagi penyesuaian karena adanya reorganisasi semu atau kuasi reorganisasi. Nah, ini topik tentang reorganisasi semu dulu juga pernah diberikan, tapi sekarang tidak lagi. Nah, kemudian di sisi sebelah kiri itu yang jelas lawannya laba adalah rugi. Jadi kalau rugi, ada rugi nanti akan kita tampung di sisi debit. Kemudian penyesuaian tahun sebelumnya jika ada dan sifatnya mengurangi laba. Kemudian kalau ada pembagian dividen juga mengurangi laba ditahan, dicatat di sisi debit. Kemudian yang terakhir tadi yang baru saja kita bahas, rugi karena transaksi saham treasury, terutama ketika dijual kembali atau bahkan tadi ketika saham treasury dihentikan sama sekali dari peredaran. Ya, jadi secara keseluruhan ini transaksi-transaksi atau peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi akun laba ditahan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai dividen. Dividen adalah pembayaran sebagian laba perusahaan kepada pemegang saham. Dividen yang dibayarkan ini umumnya lebih kecil dari saldo laba ditahan. Jadi jarang sekali atau belum pernah terjadi, jarang terjadi ya, itu dividen itu sama dengan atau bahkan melebihi laba ditahan ya. Kalau melebihi jelas tidak logis ya, tapi kalau sama dengan ini ya bisa, tapi jarang terjadi. Mengapa demikian? Yang pertama, karena adanya persetujuan dengan kreditor untuk tidak membagikan laba ditahan seluruhnya. Untuk apa? Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya rugi. Pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan itu kan tidak hanya investor atau pemegang saham, tapi juga kreditor. Dia harus memastikan bahwa uang yang dipinjamkan ke perusahaan itu aman. Nah, salah satunya ada klausul agar laba ditahan tidak seluruhnya dibagi dalam bentuk dividen. Sehingga kalau ada kerugian ini masih bisa di cover, bisa ditutup dengan saldo laba ditahan yang tersisa. Kemudian yang kedua, mungkin ada peraturan dari instansi tertentu yang melarang pembagian dividen dilakukan sebesar saldo laba ditahan. Kemudian dari si intern perusahaan ada kebijakan pencadangan untuk tujuan pengembangan perusahaan atau reinvestasi. Kemudian juga dari si internal ada kebijakan untuk bisa membayar dividen secara rutin setiap tahun. Pembayaran dividen secara rutin setiap tahun ini penting sekali ya, dalam rangka untuk menjaga reputasi perusahaan. Dan kalau reputasi terjaga, maka harga saham akan stabil. Ya. Karena kadang-kadang perusahaan itu kan bisa memperoleh laba yang besar,
kadang-kadang kecil, mungkin kadang-kadang rugi gitu ya. Tapi rugi itu bukan merupakan halangan untuk membagi dividen, asal memang saldo laba ditahan mencukupi. Ya, jadi kalau perusahaan memperoleh rugi, belum tentu dia tidak membayar dividen. Justru pembayaran dividen ini diupayakan untuk rutin setiap tahun. Dan kebijakan untuk dividen ini biasanya diputuskan melalui rapat umum pemegang saham di akhir tahun. Kemudian juga ada kebijakan pencadangan untuk menutup rugi. Nah, ini alasan-alasan atau penjelasan mengapa pembayaran dividen biasanya lebih kecil dari saldo laba ditahan. Nah, ini contoh kebijakan dividen ya. Hanya salah satu contoh, sehingga nanti kalau saudara melihat contoh di tempat lain itu mungkin bisa berbeda. Ya, misalnya perusahaan merencanakan untuk menahan atau tidak membagi laba karena perusahaan memerlukan dana untuk pengembangan bisnis. Perusahaan juga tidak akan membagi dividen tunai untuk saham biasa kelompok A dan kelompok B dalam beberapa tahun mendatang. Kebijakan ini disebabkan perusahaan terikat pada persetujuan dengan kreditor atau debt agreement. Perusahaan akan membayarkan dividen untuk saham biasa kelompok A dan B apabila utang kepada kreditor sudah jatuh tempo dengan terlebih dahulu membayar dividen untuk saham prioritas. Nah, ada juga yang seperti ini. Ini termasuk yang konservatif. Sekarang kita lihat terlebih dahulu beberapa hal penting yang terkait dengan kebijakan dividen. Yang pertama adalah tanggal-tanggal yang berhubungan dengan dividen. Yang pertama adalah tanggal pengumuman atau date of declarations. Tanggal pengumuman atau date of declarations yaitu tanggal saat dividen diumumkan secara resmi. Kalau perusahaan mengumumkan dividen, berarti sudah terjadi transaksi, sudah timbul kewajiban. Ya, kewajiban untuk membayar dividen. Nah, timbul kewajiban berarti sudah ada pencatatan. Saat diumumkan, perusahaan akan mendebit akun laba ditahan dan mengkredit akun utang dividen. Yang kedua adalah date of record. Date of record adalah tanggal pencatatan pemegang saham yang berhak menerima pembayaran dividen. Nah, ini perlu saya jelaskan begini. Saham perusahaan itu kan diperdagangkan setiap hari di pasar modal. Jadi hampir setiap hari itu saham itu berpindah tangan. Nah, sehingga kalau perusahaan akan membagi dividen, kan harus pasti siapa yang berhak menerima dividen ini. Oleh karena itu ditetapkan yang berhak menerima dividen adalah mereka yang memegang saham atau memiliki saham perusahaan pada tanggal tertentu. Nah, perlu saya tambahkan bahwa di pasar modal itu ada lembaga yang memang tugasnya melakukan pencatatan siapa yang memegang saham perusahaan apa tanggal sekian ya, ada lembaga khusus itu. Nah, kita nanti memperoleh informasinya dari lembaga tersebut. Nah, tanggal pencatatan ini karena memang tidak ada transaksi maka tidak ada jurnal yang dibuat. Kemudian yang ketiga adalah date of payment, yaitu tanggal pembayaran dividen. Pada tanggal ini, perusahaan akan mendebit akun utang dividen dan mengkredit akun kas. Itu mengenai tanggal-tanggal ya. Nah, sekarang jenis-jenis dividen. Jenis-jenis dividen di sini ada 5. Yang pertama adalah cash dividend, yaitu dividen yang dibayarkan dalam bentuk kas. Ini yang paling lazim. Kemudian ada lagi property dividend.
Sesuai dengan namanya, properti dividen ini adalah dividen yang dibayarkan dalam bentuk aset selain kas. Meskipun namanya aset selain kas, itu tidak sembarang aset yang dibayarkan. Kalau aset berupa gedung ya nggak bisa. Aset berupa tanah juga tidak bisa. Biasanya atau yang umum, aset yang dibayarkan selain kas yang dibayarkan sebagai dividen adalah sekuritas. Tapi ini pun juga jarang, hanya dalam kondisi tertentu saja dilakukan. Ada lagi yang ketiga namanya scrip dividen. Nah, scrip dividen ini adalah sebetulnya sama dengan cash dividen, tapi ini adalah dividen yang pembayarannya ditunda dengan cara mengeluarkan scrip yang menyerupai wesel. Jadi ketika dibayarkan, yang dibayarkan itu hanya surat kesanggupan untuk membayar, namanya scrip ya. Nah, ini hanya sekedar untuk menunda pembayaran karena mungkin perusahaan di satu sisi ingin segera bayar dividen, akan tetapi dana yang dibutuhkan itu belum mencukupi. Yang keempat adalah liquidating dividend atau dividen likuidasi. Nah, pengertian likuidasi itu sebetulnya adalah pembubaran perusahaan. Nah, dalam konteks ini, likuidasi itu artinya adalah pengembalian modal. Modal tadinya kita peroleh dari investor, dari pemegang saham, kita kembalikan. Jadi, sebagian dividen yang dibayarkan itu berupa pengembalian modal. Ya. Nah, kemudian yang kelima adalah share dividend atau stock dividend atau dividen saham, yaitu dividen yang diberikan kepada pemegang saham dalam bentuk saham, tidak dalam bentuk uang tunai, tapi dalam bentuk saham. Dalam transaksi stok atau share dividen ini, tidak ada aset yang dibagikan. Dan setiap pemegang saham, meskipun jumlah lembar sahamnya bertambah, tapi proporsi kepemilikannya sama antara sebelum dan setelah pembagian dividen saham. Jadi, kalau sebelum adanya share dividen ini, misalnya saya punya saham 20%. Nah, setelah ada pembagian share dividen, porsi kepemilikan saya masih sama, 20%. Meskipun jumlah lembar yang saya miliki bertambah, proporsional, tapi pemegang saham lain juga bertambah secara proporsional, jadi persentasenya masih sama. Oke, sekarang kita kaji saja satu persatu. Misalnya pada tanggal 10 Juni perusahaan mengumumkan dividen tunai sebesar 2.500 per lembar saham untuk 1.800.000 lembar saham yang tercatat pada tanggal 16 Juni. Dividen akan dibayarkan pada tanggal 16 Juli. Nah, kita lihat di sini tanggal pengumuman adalah 10 Juni. Pada tanggal ini kita akan membuat jurnal debit laba ditahan, kredit, utang, dividen. Angkanya dari mana? Kita tinggal mengalihkan jumlah lembar dikalikan dividen per saham. Tanggal 16 Juni itu adalah tanggal pencatatan dividen. Nah, untuk tanggal 16 tidak ada jurnal karena memang tidak ada transaksi. Tanggal 16 Juli saat pembayaran dividen, kita akan mendebit utang dividen, kreditnya kas. Nah, ini untuk cash dividen ya. Kemudian untuk properti dividen. Kita lihat contohnya, misalnya PT Belladonna ingin menyerahkan investasi dalam sekuritas yang memiliki kos 2,5 miliar kepada para pemegang saham dengan mengumumkan properti dividen pada tanggal 28 Desember. Penyerahan akan dilakukan pada tanggal 30 Januari
untuk pemegang saham yang tercatat pada tanggal 15 Januari 2015. Saat diumumkan, nilai pasar sekuritas ini adalah 4 miliar. Jadi ada kenaikan nilai investasi. Kita lihat jurnal yang dibuat ya. Saat diumumkan, debit investasi dalam sekuritas ya 1.500.000 ini adalah angka kenaikan nilai sekuritas. Kemudian kreditnya laba kenaikan sekuritas. Jadi kenaikannya dulu dicatat. Kemudian setelah itu pada tanggal yang sama barulah kita mencatat pengumuman dividen, debit laba ditahan kredit, utang dividen properti. Tanggal 15 Januari itu tanggal pencatatan, tidak ada jurnal. Tanggal 30 Januari ketika kita membayarkan atau menyerahkan dividen, kita akan mendebit utang dividen properti, kreditnya investasi dalam sekuritas. Nah, ini contoh dividen yang diserahkan bukan dalam bentuk kas. Nah, sekarang skrip dividen. Ya, seperti tadi saya jelaskan, skrip dividen ini sebetulnya sama dengan dividen tunai, tapi pembayarannya ditunda. Ya. Dengan cara mengeluarkan skrip atau wesel berjangka berapa bulan gitu ya, dengan tingkat bunga tertentu. Kita lihat kasusnya, PT Mutiara saat ini tidak memiliki kas dalam jumlah yang cukup untuk membayar dividen. Oleh karena itu, pada tanggal 27 Mei, perusahaan mengumumkan skrip dividen berupa wesel berjangka 2 bulan senilai 1.600 per lembar untuk 2.531.250 lembar saham yang tercatat per 5 Juni. Wesel tersebut berbunga 10% dan jatuh tempo pada tanggal 27 Juli 2014. Kita lihat ya. Saat diumumkan, kita mendebit akun laba ditahan dan mengkredit utang wesel. Ya, langsung utang wesel. Kemudian pada saat wesel dibayarkan ya debit utang wesel, debit lagi beban bunga, yang ngitungnya seperti apa tidak perlu kita bahas ya, saudara sudah tahu bagaimana cara ngitung bunga wesel. Kreditnya kas. Nah, jadi sebetulnya mirip dengan dividen tunai, hanya pembayarannya itu ditunda. Ya, tidak segera, karena memang di satu sisi perusahaan harus mengumumkan dividen karena sudah diputuskan di rapat umum pemegang saham akhir tahun lalu. Jadi mau tidak mau harus diumumkan, tapi karena uangnya belum mencukupi saat itu, ya, maka dilakukan dengan cara mengeluarkan dividen skrip. Nah, sekarang yang lebih penting ini ya, saudara perlu juga mulai memahami tentang persoalan likuidasi. Misalnya PT Cempaka mengumumkan dividen tunai sebesar 2.400.000.000 dengan catatan yang 900 juta itu merupakan pembagian laba atau dividen murni ya. Sedangkan sisanya merupakan pengembalian modal. Jadi yang dividen murni 900, kemudian yang 1.500.000.000 itu merupakan pengembalian modal atau likuidasi ya. Nah, jurnalnya debit laba ditahan, ini yang pembagian dividen murni ya. Kemudian debit lagi agio saham biasa, kreditnya utang dividen. Jadi agio itu kan bagian dari modal. Ya. Nah, kemudian saat dibayarkan ya tinggal debit utang dividen, kreditnya kas.
Nah, di sini memang yang namanya liquidating dividend itu ya yang 1.500.000.000 itu. Kalau yang 900 itu ya dividen murni gitu ya. Murni dividen. Oke, sekarang yang terakhir adalah stock dividend atau share dividend atau saham dividen saham. Kita lihat kasusnya. Misalnya PT Indragiri saat ini memiliki 1.000 lembar saham beredar dengan nilai nominal 200.000 per lembar. Jadi total nilainya berapa itu? 200 juta gitu ya. Saldo laba ditahan 100 juta. Perusahaan mengumumkan stok dividen 10%. Nah, 10% itu ya artinya 10% dari saham yang ada saat itu. Kalau yang ada saat itu 1.000 lembar, berarti 10%-nya adalah 100 lembar saham. Nilai pasar saham saat itu adalah 260.000 per lembar. Oke, kita lihat ya. Jurnal yang dibuat saat itu, debit laba ditahan 26 juta. Kemudian kreditnya saham biasa dibagikan. Ini saham biasa dibagikan ini belum diserahkan. Sementara kita tampung dalam akun saham biasa dibagikan sebesar nilai nominal ya, yaitu 100 dikalikan 200. Kelebihannya kita catat dalam akun agio saham biasa. Nah, sekarang coba Anda perhatikan. Kita mendebit salah satu akun ekuitas, tapi kita juga mengkredit akun-akun ekuitas. Ya, jadi secara total ekuitasnya tidak berubah. Yang berubah adalah komposisinya. Laba ditahannya berkurang, kemudian nanti elemen sahamnya itu bertambah. Ini saat diumumkan. Ya. Kemudian saat saham diserahkan, maka akun saham biasa dibagikan, di debit kreditnya saham biasa. Ya. Nah, jadi di sini salah satu elemen ekuitas berkurang, tapi elemen ekuitas lainnya bertambah dalam jumlah yang sama. Sehingga secara total ekuitasnya tidak berubah. Nanti yang berubah hanya komposisinya. Ya, nah sekarang kita lihat. Ini posisi ekuitas sebelum pembagian dividen. Ada modal saham 200 juta, laba ditahan 100 juta. Total 300 juta. Nah, ini dipegang oleh tiga pihak ya, A, B, dan C itu. Nah, A, B, dan C itu bisa pribadi, bisa institusi. Ya, masing-masing memiliki 40%, 5%, dan 10%. Totalnya 300 juta. Ini sebelum ya. Jumlah modalnya berapa? 300. Nah, setelah dividen diumumkan tapi belum dibayarkan, jumlahnya tetap 300, tapi komposisinya berubah. Ya. Modal saham tetap 200, modal saham dibagikan ya 20 juta. Kemudian agio saham ya, agio saham 6 juta. Laba ditahan tadinya 100 tinggal 74. Totalnya tetap 300 juta. Nah, setelah saham diserahkan, maka modal sahamnya tadinya 1000 lembar menjadi 1100, totalnya 220. Ada agio saham 6 juta, laba ditahan 74. Totalnya tetap 300 juta. Jadi yang berubah adalah struktur dan komposisi. Kita lihat pemegang saham A, jumlah lembar yang dimiliki naik dari 400 menjadi 440, B naik dari 500 menjadi 550, C naik dari 100 menjadi 110.
tapi persentase kepemilikannya tidak berubah. Masing-masing 40, 50, dan 10%. Nah, ini tentang share dividen atau stock dividen. Oke, nah setelah kita membahas mengenai jenis-jenis dividen dan jurnalnya, sekarang kita akan mendiskusikan tentang perhitungan dividen. Seperti pernah disinggung sebelumnya bahwa saham itu ada dua macam, yaitu saham biasa dan saham preference atau saham istimewa. Nah, keistimewaannya itu dalam hal apa? Salah satunya adalah dalam hal pembagian dividen. Ya. Salah satunya dalam hal pembagian dividen. Nah, sekarang kita akan diskusikan itu. Nah, kemudian ada penjelasan tambahan di sini bahwa sifat preferensi atau sifat istimewa saham preference itu ada dua jenis. Yang pertama adalah sifat kumulatif, yang kedua berpartisipasi. Kumulatif itu artinya kalau tahun kemarin kita tidak membagi dividen, maka tahun ini pemegang saham preference berhak atas dividen 2 kali, yang tahun kemarin dan tahun ini. Itu makna kumulatif. Tapi kalau tidak kumulatif, nah berarti dia hanya tahun ini. Gitu ya. Itu makna kumulatif dan tidak kumulatif. Kemudian satu lagi, berpartisipasi. Berpartisipasi itu artinya pemegang saham preference berhak atas sisa dividen, saya ulangi ya, berhak atas sisa dividen setelah dividen itu diperhitungkan untuk saham biasa dan saham preference. Jadi mula-mula dihitung secara normal, kalau masih ada sisa, maka saham preference itu berhak atas sisanya. Itu makna berpartisipasi. Jadi nanti sifatnya itu bisa dua-duanya, bisa salah satu. Langsung kita lihat contohnya ya. Misalnya sebuah perusahaan merencanakan akan membagi dividen tunai sebesar 100 juta. Saham yang beredar terdiri atas saham biasa dengan nilai nominal 800 juta dan saham preference 6% dengan nilai nominal 200 juta. Nah, di situ saham preference 6%. 6% itu adalah tarif dividen untuk saham ini. Jadi seperti kemarin saya jelaskan, saham preference itu sifatnya setengah utang, setengah modal. Mengapa saya katakan setengah utang? Karena dia berhak atas pembagian dividen dengan tarif tetap. Seperti halnya kalau obligasi ada tingkat bunga, gitu ya. Nah, jadi tarif dividen 6% itu tarif tetap. Setiap tahun dia akan memperoleh 6% dari nilai nominal. Oke. Kita lihat pembagiannya. Jika saham preference tidak kumulatif dan juga tidak berpartisipasi. Nah, kalau sifatnya seperti ini, maka dia hanya berhak atas dividen sebesar 6% dari nilai nominal. Ya. Nah, nanti sisanya seluruhnya untuk saham biasa. Seperti perhitungan di tabel ini, CSP itu saham preference, SP itu saham biasa ya. Pertama kita, ini prioritas ya. Pertama kita hitung hak saham preference atas dividen, yaitu 6% kali 200 juta sama dengan 12 juta. Nah, karena saham yang dividen yang dibagi 100 juta, 12 juta itu untuk
saham preference, sisanya 88 seluruhnya untuk saham biasa. Ya. Nah, jadi setelah dihitung dibagi, saham preference berhak atas dividen 12 juta, saham biasa 88 juta. Ya, nah kalau dibuat jurnal ya seperti tadi, debit laba ditahan, kemudian kreditnya boleh dirinci ya, utang dividen saham preference 12 juta, utang dividen saham biasa 88 juta. Kita tidak lagi bahas jurnal, tapi kita fokus ke perhitungan. Nah, sekarang bagaimana jika saham prioritas tidak berpartisipasi, tapi bersifat kumulatif? Kebetulan perusahaan tidak membayar dividen selama 2 tahun terakhir. Nah, karena sifatnya kumulatif, maka saham preference berhak atas dividen 2 tahun lalu yang memang belum dibayarkan. Oleh karena itu perhitungannya, pertama kita menghitung dividen saham terutang untuk 2 tahun. Ya, 2 tahun berarti 2 kali tarifnya 6% kali nominalnya 200 juta. Ya, 2 kali 6% kali 200 juta ketemu 24 juta. Ini dividen saham preference yang terutang untuk 2 tahun. Kemudian berikutnya dividen saham preference tahun ini 6% kali 200 juta sama dengan 12 juta. Ya, 12 juta. Oke. Nah, setelah dikurangi dividen saham preference 36 ini ya. Ini di sini 12 ini. Maka sisanya 64 ini seluruhnya untuk saham biasa. Ya, nah ini kalau sifatnya kumulatif. Kemudian bagaimana kalau sifatnya berpartisipasi tapi tidak kumulatif? Nah, kalau tidak kumulatif berarti tahun-tahun kemarin diabaikan. Tapi kalau berpartisipasi penuh, itu ngitungnya begini. Pertama kita ngitung dividen untuk saham preference, tarifnya 6%, kali nilai nominal 200 juta ketemu 12 juta. 6% juga kita gunakan untuk menghitung dividen untuk saham biasa, tahap 1. Jadi tahap 1 untuk saham biasa ini tarifnya sama. 6% ya, kali tadi berapa? 800 juta gitu ya, ketemu 48 juta. Jadi pembayaran dividen tahap 1 itu 60. Nah, kemudian dividen yang dibayarkan itu kan 100. Sudah dikurangi tahap 1 60, sisanya masih 40. Ya, masih 40. Nah, 40 ini nanti akan dibagikan untuk saham preference dan saham biasa berapa masing-masing. Nah, ini sebenarnya ada perhitungannya ini. Perhitungannya di bawah ya, saya bacakan aja. Dividen yang diberikan 100, kemudian dividen tahap pertama 60, sisa masih 40. Nah, 40 ini kemudian dibagi dengan total modal saham untuk saham preference kan 200, untuk saham biasa 800, di total kan 1 miliar. 40 dibagi 1 miliar kali 100% sama dengan 4%. Jadi angka 4% ketemunya dari situ. Ya. Nah, sehingga sisanya yang 40 juta ini, yang 8 juta itu 4% kali 200 juta untuk saham preference. Kemudian 4% kali 800 juta ketemu 32 juta untuk saham biasa. Ya, sehingga di sini saham preference memperoleh bagian 20 juta, saham biasa 80 juta. Nah, ini cara ngitung 4% ya. Cara ngitung 8 dan 32 itu sebetulnya
bisa juga dilakukan tanpa menghitung yang 4% dulu. Kita langsung menggunakan perbandingan modal. Modal saham perseroan kan 200, saham biasa 800. Jadi 2 berbanding 8 atau 1 berbanding 4. Ya, 1 berbanding 4. Berarti saham perseroan memperoleh bagian 1/5 kali 40, saham biasa 4/5 kali 40. Bisa juga seperti itu. Jadi untuk bagi 40 langsung aja dengan perbandingan nilai nominal masing-masing saham. Ya. Bisa juga menggunakan pola ini ketemu tarif gitu ya. Bisa juga langsung menggunakan perbandingan modal. Oke. Ini ya, ini kalau menggunakan perbandingan modal, saham perseroan 1/5, saham biasa 4/5. Ya. Sama hasilnya. Nah, kemudian yang terakhir, bagaimana kalau saham prioritas berpartisipasi penuh sekaligus juga kumulatif? Kebetulan perusahaan tidak membayar dividen selama 2 tahun terakhir. Nah, ngitungnya ya seperti tadi. Pertama, kita ngitung dividen terutang untuk saham perseroan 2 tahun, berarti 2 kali 6% kali 200 juta, ketemu 24. Kemudian perhitungan tahap 1 tahun ini pakai tarif 6% semua. 6% kali 200 ketemu 12, 6% kali 800 ketemu 48, di total 60. Ini kalau dijumlahkan 24 tambah 60 sudah 84 ya, sisanya 16 ya. Nah, 16 itu langsung saja dibagi ke saham perseroan dan saham biasa sesuai dengan perbandingan modal 1/4. Jadi saham perseroan memperoleh 1/5 kali 16 ketemu sekian, saham biasa 1/5 kali 4/5 kali 16 ketemu 12.800. Ya. Kalau mau pakai persentase bisa juga, tapi saya kira lebih praktis langsung pakai perbandingan modal ya. Dijumlahkan maka saham perseroan memperoleh bagian 39.200, saham biasa 60.800. Nah, ini cara ngitung dividen saham perseroan saham biasa sesuai dengan sifat preferensi untuk saham perseroan. Ada beberapa kombinasi preferensi tadi ya. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai stock split atau pemecahan saham. Stock split ini merupakan upaya untuk menurunkan nilai saham per lembar. Nah, mengapa harus diturunkan? Ini kalau menggunakan pengalaman saya di dalam mengamati harga saham di pasar modal, saya pernah mengamati salah satu harga saham untuk timah pada tahun ya 2005 2006 ya. Saat itu memang harga timah dunia naik sehingga saham perusahaan timah ini dalam 1 tahun itu naik luar biasa. Dari harga saham per lembar waktu itu saham PT Timah ya, TINS, itu dari 7 ribuan, itu menjelang akhir tahun harga per lembar mencapai di atas 30.000. Nah, lalu apa yang terjadi? Semakin besar semakin tinggi harga sahamnya, itu volume transaksinya semakin kecil. Ya, volume transaksi semakin kecil itu. Nah, sehingga perusahaan dalam hal ini TINS atau PT Timah itu melakukan stock split. Dipecah. 1 lembar
dipecah menjadi 5 waktu itu ya. Nah, sehingga harga per lembarnya turun ya, 30 sekian dibagi 5 ya kira-kira 6 ribuan ya, hampir 6 ribu waktu itu. Nah, itu salah satunya ya. Alasan lain mungkin ada ya, tapi yang pengamatan empiris yang saya temui seperti itu di Indonesia itu. Oke, sekarang dari si akuntansi bagaimana? Dari si akuntansi tidak ada jurnal yang perlu dibuat, cukup dibuatkan memo atau memorandum notes yang menunjukkan bahwa nilai nominal per lembar turun dan jumlah lembar saham naik. Jadi di sini kan tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Yang berubah hanya lembarnya bertambah, kemudian nilai per lembarnya, nilai nominal per lembar turun, tapi totalnya tetap sama. Anda bisa melihat di ilustrasi di bawah ini. Sebelum stock split, modal sahamnya 1000 lembar dengan nilai nominal 200.000 per lembar. Nah, kemudian dilakukan stock split. 1 lembar menjadi 2. Maka jumlah lembarnya naik dari 1000 menjadi 2000, tapi nilai nominalnya turun menjadi separuhnya. Totalnya masih sama. Ya. Nah, stock split dari peristiwa yang saya ceritakan juga merupakan peristiwa yang sering terjadi. Ya, sering terjadi. Nah, ini dalam praktek sering disebut dengan corporate action. Ya, kalau saudara pernah 1-2 kali itu mengamati trading itu ada informasi yang disebut dengan corporate action, tindakan korporasi. Nah, lalu dari si akuntansi ini pengaruhnya lagi bagaimana? Nanti kalau kita mendiskusikan tentang perhitungan laba per lembar saham, nah ini menjadi relevan ya, karena lembarnya kan naik, berarti kalau ngitung earning per share juga mempengaruhi angka earning per share. Nanti kita ketemu lagi di topik tentang perhitungan earning per share. Nah, berikutnya adalah pencadangan laba ditahan. Tadi di depan sudah kita singgung ya, bahwa dividen itu tidak boleh dibagikan dalam jumlah yang sama besar dengan laba ditahan. Karena ada kebutuhan-kebutuhan khusus, misalnya dicadangkan untuk perluasan perusahaan pabrik, reinvestasi dan seterusnya itu. Ya. Nah, ini dari si akuntansi ini juga tidak ada hal yang spesifik, hanya ada semacam reklasifikasi. Ya, reklasifikasi artinya pengelompokan. Kalau totalnya nanti tidak berubah, hanya ya bagian yang dicadangkan tidak boleh digunakan, tidak boleh diutik-utik gitu ya. Nah, supaya tidak terganggu oleh kebutuhan untuk membayar dividen, maka ini nanti akan disisihkan, ditampung dalam akun khusus. Kalau nanti keperluannya sudah selesai, maka akun khusus ini akan dihilangkan, ya, dikembalikan ke posisi awal, yaitu ke laba ditahan. Oke. Alasan dilakukannya pembahasan laba ditahan tadi sudah ya, tapi ini ada tambahan, ada pembatasan legal, ada pembatasan kontrak, kemudian ada kebutuhan untuk mengantisipasi kemungkinan rugi, kemudian perlindungan terhadap posisi modal kerja. Kita lihat contohnya, misalnya di mutu cadangan untuk perusahaan pabrik sebesar 800 juta per tahun selama 5 tahun dengan cara mentransfer dana dari laba ditahan. Sekali lagi, ini tujuannya supaya dananya tidak ikut terbagikan dalam bentuk dividen, jadi disisihkan, diamankan gitu ya. Jurnal yang dibuat setiap tahun dari tahun ke-1 sampai tahun ke-5 sama,
debit laba ditahan, kreditnya cadangan perluasan pabrik. Nah, ini dengan tujuan supaya dananya aman, ya. Nah, kalau nanti sudah selesai, dikembalikan lagi ke laba ditahan. Debitnya, ya, cadangan laba ditahan untuk perluasan pabrik, totalnya 4 miliar ya, kreditnya laba ditahan. Nah, kemudian kalau ada pembatasan laba ditahan, ini juga nanti diungkapkan di catatan atas laporan keuangan. Nah, ini salah satunya ya. Salah satunya dijelaskan ini ada pembatasan karena perusahaan terikat oleh perjanjian kredit. Dan ini kalimatnya nanti contohnya seperti ini ya, nanti bisa saudara baca sendiri. Yang penting saudara tahu bahwa jika ada pembatasan, ini juga harus diungkapkan ya, di dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, berikutnya adalah penyajian ekuitas. Ini contoh penyajian ekuitas yang cukup lengkap ya. Ada modal saham preferred, ada modal saham biasa, kemudian ada saham biasa yang akan dibagikan. Ini ada pembagian dividen saham ya. Kemudian share premium itu agio saham preferred, share premium ordinary agio saham biasa. Kemudian ada laba ditahan, ada saham treasury, ini sifatnya mengurangi. Kemudian ada akumulasi OCI. Ini kalau ini rugi ya. Accumulated other comprehensive loss. Kalau income ya berarti ini laba, kalau ini kurang berarti loss ini. Nah, ini yang lengkap strukturnya seperti ini. Total ekuitas 12 juta. Nah, kemudian laporan perubahan ekuitas ini untuk yang model sekarang kan dibagi menjadi kolom-kolom ya, sesuai dengan elemen-elemen di dalam laporan posisi keuangan. Oke, ini contohnya saja, tidak akan saya ulas. Nah, kemudian yang berikutnya adalah analisis. Informasi tentang ekuitas ini juga akan digunakan, diolah lagi menjadi angka-angka yang akan lebih bermanfaat bagi pengguna. Yang pertama adalah untuk menghitung ROE, tadi sudah di depan ya. Kalau nama lengkapnya adalah Return on Ordinary Share Equity. Ya, jadi kalau di depan tadi saya mengatakan ROE, Return on Equity. Rumusnya adalah laba bersih dikurangi dividen saham preferred dibagi dengan jumlah lembar saham. Nah, di sini ketemu 12%. Angkanya sudah ada semua ya. Nah, rasio ini menunjukkan berapa rupiah laba yang dihasilkan oleh perusahaan untuk setiap rupiah yang diinvestasikan oleh pemilik. Jadi kalau di sini 12% artinya setiap 1 rupiah atau setiap 1 dolar uang yang diinvestasikan oleh pemilik, perusahaan bisa menghasilkan 12%-nya atau 12 sen atau 0,12 rupiah. Kalau dalam dolar ya 0,12 dolar. Nah, kemudian informasi tentang saham juga digunakan untuk menghitung payout ratio, jadi rasio pembayaran dividen 20%. Kemudian yang terakhir ini ya, menghitung nilai buku per lembar. Nah, nilai buku per lembar ini adalah nilai per lembar saham yang akan diterima oleh pemilik jika perusahaan dilikuidasi saat itu. Oke, saya kira itu ya mengenai bagian yang kedua dari ekuitas.